Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Profesor Klik. Keris adalah senjata tikam dari golongan belati yang ujung sisinya berbentuk runcing. Senjata asli dari Nusantara ini memiliki bentuk yang khas dari senjata tajam lainnya karena bilahnya yang berkelok-kelok. Pada masa kerajaan, selain digunakan sebagai senjata berperang, keris juga melambangkan kedikjayaan atau kewibawaan bagi sang pemilik. Dan banyak di antaranya, beberapa keris memiliki pamor tersendiri pada masanya yang sangat melegenda. Berikut Profesor Klik sudah merangkum 9 keris sakti yang sangat melegenda pada masanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel ini selalu menyajikan info-info menarik kepada kalian. 9. Keris Carubuk. Keris Carubuk merupakan keris yang dimiliki oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Keris ini merupakan hasil karya Empu Supomandagri. Awal mula keris Carubuk tercipta karena keinginan Sunan Kalijaga memiliki keris untuk menyembelih kambing. Lalu Sunan Kalijaga memberikan sebuah besi yang berukuran kecil sebesar biji asam jawa sebagai bahan pembuatan keris. Empu Supo kala itu terkejut melihat besi kecil yang berada di tangan Sunan Kalijaga. Beliau merasa tidak yakin untuk membuat keris dengan bahan yang sangat kecil itu. Namun Sunan Kalijaga meyakinkan Empu Supo bahwa besi tersebut hanya bentuknya saja yang kecil. Sebenarnya besi tersebut sangatlah besar. Kemudian Sunan Kalijaga memberikan besi tersebut. Empu Supo pun terheran saat memegang besi yang berada di tangannya. Besi tersebut sangatlah berat, padahal bentuknya hanyalah sebesar biji asam jawa. Pada saat pembuatan keris tersebut, betapa terkejutnya Empu Supo saat melihat besi tersebut semakin membesar dan memanjang. Hati Empu Supo pun merasa gugup dan beliau terhenti sejenak. Sampai akhirnya beliau melanjutkan pekerjaannya dan mengakui karomah yang dimiliki Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang kala itu melihat hasil keris tersebut, beliau merasa terpukau melihat keindahan bentuknya sebab sangat jauh berbeda dari yang beliau bayangkan. Yang tadinya akan dipergunakan untuk menyembelih kambing, namun setelah melihat hasilnya, Sunan Kalijaga terpesona dengan bentuknya yang indah. Pada saat itu, keris tersebut dinamai keris Kiai Carubuk. Keris Kiai Carubuk ini kini menjadi sebuah benda pusaka yang sakti. Konon keris ini pernah dipergunakan melawan keris Kiai Setan Kober milik Arya Penangsang. Saat keris Carubuk ini berada di tangan Sultan Hadiwijaya atau yang lebih dikenal dengan sebutan Joko Tingkir. 8. Keris Kalamunyeng. Keris yang satu ini tidak kalah saktinya dengan keris yang lain. Keris ini dimiliki salah satu wali Allah, yaitu Sunan Giri, salah satu 9 wali di tanah Jawa. Keris ini memiliki kisah menarik di dalamnya, sebab keris Kalamunyeng merupakan kalam atau pena Sunan Giri yang digunakan beliau untuk menulis. Dikisahkan, Sunan Giri merupakan penasehat sekaligus panglima militer Kesultanan Demak, yang kala itu Raden Patah di Demak Bintara melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Kesultanan Demak sendiri tak lepas dari pengaruh Sunan Giri yang diakui sebagai pemimpin tertinggi bidang agama di tanah Jawa. Akibat pengaruh Sunan Giri yang semakin meluas, membuat Prabu Brawijaya semakin marah dan memerintahkan para prajuritnya untuk memerangi Sunan Giri. Hal ini membuat para penduduk Giri menjadi ketakutan melihat kedatangan para prajurit Majapahit. Sunan Giri yang kala itu sedang menulis, ia terkejut melihat bala tentara Majapahit telah merusak bangunan pesantren miliknya. Seketika saja kalam atau pena yang beliau gunakan untuk menulis melesat ke arah para prajurit Majapahit. Kemudian beliau berdoa kepada Allah. Seketika saja kalam atau penanya beliau berubah menjadi keris. Kemudian keris tersebut mengamuk dengan sendirinya, melayang-layang di udara dan menghancurkan para prajurit Majapahit. Beberapa di antaranya terbunuh oleh keris Sunan Giri dan sebagian para prajurit melarikan diri.
Setelah berhasil mengalahkan prajurit Majapahit, keris tersebut kembali ke Sunan Giri dengan berlumuran darah. Sejak saat itu, keris tersebut dinamai keris Kalamunyeng oleh Sunan Giri. 7. Keris Tamingsari. Keris yang satu ini sangat melegenda, bahkan namanya sampai ke kerajaan Malaka. Tamingsari merupakan salah seorang pendekar sakti atau hulu balang kerajaan Majapahit. Konon Tamingsari dikenal sebagai pendekar yang mahir dalam berkelahi dan memiliki ilmu kebal. Sampai akhirnya keris Tamingsari jatuh ke tangan Hang Tuah yang merupakan hulu balang Malaka. Keris tersebut merupakan hadiah kerajaan Majapahit kepada Hang Tuah karena sudah mengalahkan pendekar kerajaannya. Dikisahkan, kejadian ini saat Kesultanan Malaka di bawah pemerintahan Sultan Muzaffar Shah berkunjung ke kerajaan Majapahit bersama hulu balangnya, termaksud Hang Tuah. Kedatangan tersebut disambut hangat oleh Majapahit dan disertai juga adanya adu tanding antara kedua hulu balang, yaitu Tamingsari dan Hang Tuah. Hang Tuah memenangkan duel tersebut. Ia telah berhasil membunuh Tamingsari. Kemudian keris Tamingsari diberikan kepada Hang Tuah sebagai hadiah karena pemiliknya telah terbunuh. Kisah mengenai asal-usul keris Tamingsari diceritakan dalam naskah Hikayat Hang Tuah dan Salatu Salatin. Keduanya merupakan naskah Melayu yang mengisahkan perjalanan Kesultanan Malaka dan Hang Tuah. Di Malaka, keris Tamingsari dijadikan lambang kewibawaan atau kejantanan bagi orang Melayu karena mampu mengalahkan pendekar Majapahit, mengingat Majapahit merupakan kerajaan superpower di Asia kala itu. Enam, keris Naga Runting. Keris yang satu ini cukup terkenal di seluruh pelosok Nusantara. Keris ini dahulunya dimiliki oleh Prabu Siliwangi dan menjadi pusaka andalannya kala itu. Keberadaan dan asal-usulnya pun penuh dengan misteri. Tidak banyak orang yang tahu bagaimana keris ini dahulunya terbentuk. Menurut cerita, keris ini dahulunya tercipta karena keinginan Prabu Siliwangi memiliki pusaka yang tak tertandingi dari segi kesaktian maupun keartistikannya. Konon, bahan pembuatan keris ini adalah paku emas yang didapatkan Prabu Siliwangi ketika ia bersemedi di kaki bukit Gunung Salak. Empu yang membuat keris Naga Runting merupakan empu kepercayaan kerajaan Pajajaran, yaitu Empu Wulang dan Empu Anjani. Beliau merupakan empu yang tersohor di kerajaan Pajajaran dan Nusantara. Agar terciptanya pusaka yang tak tertandingi, pembuatan keris ini diawali dengan bersemedi dan berpuasa selama 40 hari 40 malam oleh empu tersebut, guna memohon pada Sang Pencipta agar keris ini nantinya menjadi keris yang sangat sakti. Keris Naga Runting juga dikenal dengan sebutan Naga Runting Makan Emas, atau dalam bahasa Jawa ngemut emas. Diberikan karena pada pusaka ini terdapat logam emas yang melekat pada lidah naga tersebut, yang menjadi maskot pada pusaka yang satu ini. Ditambah lagi warangkanya yang terbuat dari kayu cendana yang menjadikan keris ini semakin istimewa. Lima, keris Nogososro Sabu Inten. Keris Nogososro merupakan salah satu keris yang melegendaris. Keris yang satu ini merupakan peninggalan Majapahit yang dibuat oleh Empu Sakti Mandraguna, yaitu Empu Kinom. Empu Kinom atau yang lebih dikenal dengan Empu Supo Anom merupakan anak dari Empu Supo Mandagri. Ada beberapa versi mengatakan pembuatan keris Nogososro merupakan perintah dari Sunan Kalijaga sebagai simbol kekalahan Majapahit oleh Demak Bintara.
Dalam tanda kutip, bukan berarti kerajaan Majapahit takluk begitu saja saat itu, dikarenakan masih banyak sekutu-sekutu Majapahit baik di luar Pulau Jawa maupun kerajaan di luar Nusantara yang memiliki kekuatan perang atau militer yang mampu menggempur Demak Bintara kapan saja. Kekuatan-kekuatan itulah yang dimaksud oleh Sunan Kalijaga dan disimbolkan dalam bentuk benda pusaka, yaitu keris Nogososro Sabu Inten. Berdasarkan manuskrip kuna yang tertulis dalam bentuk tembang macapat, diceritakan keris Nogososro Sabu Inten dibuat pada zaman kerajaan Demak Bintara. Konon, siapapun yang memiliki keris sakti ini dapat membantu melanggengkan kekuasaan si pemilik. Ia dapat menjadi seorang pemimpin atau raja. Keberadaan keris sakti ini masih menjadi misteri, tidak diketahui di mana keberadaannya. Ada juga yang mengatakan keris Nogososro pernah dimiliki oleh presiden pertama kita, yaitu Bapak Proklamator Insinyur Soekarno. Empat, keris Kiai Condong Campur. Keris Condong Campur adalah salah satu keris pusaka dari kerajaan Majapahit. Keris ini juga dikenal dengan sebutan Kanjeng Kiai Condong Campur. Dalam pembuatannya, keris ini melibatkan 100 orang empu yang semuanya notabene-nya ahli dalam membuat pusaka. Condong campur merupakan suatu lambang keinginan atau menyatukan perbedaan. Bila diartikan, condong yang berarti miring menuju ke suatu titik dalam arti keberpihakan atau keinginan. Sedangkan campur yang berarti menjadi satu atau perpaduan. Jika diartikan, condong campur itu sendiri adalah keinginan untuk menyatukan suatu keadaan tertentu. Bahan dalam pembuatan keris ini diambil dari berbagai tempat dengan harapan nantinya keris ini akan menjadi pusaka yang tidak tertandingi. Di dalam dunia keris sendiri memiliki kepercayaan tentang adanya pertengkaran antara beberapa keris. Cerita yang cukup melegenda yaitu tentang keris Sabu Inten yang merasa terancam dengan adanya keris Condong Campur, hingga akhirnya Sabu Inten memerangi Condong Campur. Namun dalam pertikaian ini Sabu Inten kalah. Begitu juga dengan keris Kiai Sengkelat yang merasa terancam, turut serta juga memerangi Condong Campur. Dari hasil pertikaian ini Condong Campur kalah, kemudian melesat ke angkasa menjadi lintang kemukus atau bintang berekor, dan mengancam akan kembali ke bumi setiap 500 tahun untuk membuat huru-hara. Tiga, keris Setan Kober. Keris ini pernah menjadi legenda sebab pernah dimiliki oleh Arya Penangsang yang merupakan adipati Jipang. Keris Setan Kober adalah karya dari seorang empu yang mahir dalam pembuatan benda pusaka, yaitu Empu Supo Mandagri. Seorang keturunan empu yang berasal dari Tuban. Beliau merupakan empu kesayangan Sunan Kalijaga. Keris Setan Kober dahulunya bernama Bronggot Setan Kober yang dibuat pada masa kerajaan Islam Demak Bintara di Jawa Tengah. Keris Setan Kober adalah keris sakti yang dimana keris ini memiliki kekuatan magis, yaitu terdapat efek hawa panas atau rasa amarah bagi siapa saja yang memegangnya. Sampai akhirnya keris ini pernah dimiliki oleh Sunan Kudus, kemudian diberikan lagi kepada Arya Penangsang yang merupakan adipati Jipang kala itu. Namun Arya Penangsang tewas dalam peperangan oleh pasukan Pajang yang dipimpin Hadiwijaya. Arya Penangsang tewas di tangan anak angkat Hadiwijaya, yaitu Sutawijaya dengan tombak Kiai Pleret. Dua, keris Kiai Sengkelat. Keris Kiai Sengkelat adalah keris yang berluk 13.
keris ini diciptakan pada zaman kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi atau Brawijaya V. Dibuat oleh seorang sesepuh yang bernama Empu Supo Mandagri. Empu Supo Mandagri merupakan murid dari Sunan Ampel. Konon, bahan keris merupakan pemberian Sunan Ampel saat sedang bermunajat, yaitu cis, besi runcing untuk menggiring onta. Saat ditanya oleh Empu Supo besi ini berasal dari mana, Sunan Ampel hanya menjawab besi ini adalah milik Nabi Muhammad. Sunan Ampel memerintahkan Empu Supo untuk membuat sebilah pedang dengan besi tersebut. Namun Empu Supo malah membuatnya menjadi keris, dikarenakan menurut beliau besi tersebut lebih pantas dibuat menjadi keris daripada pedang. Maka terciptalah keris Kiai Sengkelat Berluk 13. Sunan Ampel yang mengetahui ini merasa kecewa, kemudian menyarankan keris tersebut diberikan saja oleh Prabu Brawijaya V. Saat itu Prabu sangat kagum dengan kehebatan keris Kiai Sengkelat. Pada akhirnya keris tersebut menjadi maskot dan tersohor di kerajaan Majapahit kala itu. Keris Kiai Sengkelat namanya menjadi sangat terkenal saat itu, sehingga banyak menarik perhatian. Keris Kiai Sengkelat pernah jatuh ke tangan Adipati Blambangan dengan cara memerintahkan salah satu orang kepercayaannya untuk mencuri keris tersebut. Namun keris ini kembali lagi ke tangan Prabu Brawijaya V oleh taktik cerdik Empu Supo Mandagri, yaitu si pembuat keris Kiai Sengkelat. Satu, keris Empu Gandring. Dalam sejarah, keris Empu Gandring adalah salah satu pusaka yang termasyhur dalam terbentuknya kerajaan Singosari di Jawa Timur yang kini menjadi daerah Malang. Pusaka ini sangat terkenal dengan kutukannya yang banyak memakan korban, baik dari bangsawan kerajaan Singosari maupun pendiri kerajaan tersebut, yaitu Ken Arok. Pusaka ini dibuat oleh salah satu empu yang sangat sakti dan juga ahli dalam membuat pusaka pada masa itu, yaitu Empu Gandring. Ken Arok meminta kepada Empu Gandring untuk dibuatkan sebilah keris atas saran seorang Brahmana yang dipercaya sebagai titisan Dewa Wisnu, yang bernama Loh Gawe. Konon, keris Empu Gandring merupakan keris yang memiliki kekuatan yang amat dahsyat melebihi keris manapun pada masanya. Namun tragedi menimpa si pembuat keris tersebut. Si pembuat keris tewas oleh kerisnya sendiri di tangan Ken Arok ketika Empu Gandring sedang mengerjakan pembuatan warangka keris tersebut. Ken Arok datang untuk mengambil keris pesanannya, yang saat itu telah terlambat dari waktu yang dijanjikan. Ken Arok yang hendak mencoba pusaka tersebut kemudian menusuk Empu Gandring dengan keris di tangannya. Ketika Empu Gandring sekarat, beliau mengucapkan tulah atau kutukan kepada keris buatannya, bahwa keris tersebut akan meminta tumbal nyawa dari 7 keturunan Ken Arok. Hingga saat ini keris Empu Gandring masih menjadi misteri, baik dari dapur atau bentuk maupun keberadaan keris tersebut. Itulah 9 pusaka keris sakti yang melegenda pada masanya. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan kita akan kisah-kisah sejarah para leluhur kita di bumi Nusantara ini, baik dari Sabang sampai Merauke. Sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.